Yo, ke channel gua. Oke, ya siapa nih yang udah nonton film Spider-Man No Way Home? Nah, gua buat kalian yang belum nonton reviewnya atau kalian mungkin masih bingung dengan beberapa adegan yang ada di Spider-Man No Way Home, kalian bisa aja tonton review lengkapnya ada di link di bawah ini ya. Gua udah upload kemarin beberapa hari yang lalu. Klik link di deskripsi. Oke, ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Dan setelah Spider-Man No Way Home udah rilis beberapa hari yang lalu, gua pengen bahas mengenai trilogi baru ke depannya, karena bisa jadi ini katanya Spider-Man MCU kan akan mendapatkan trilogi baru kan di MCU, dan katanya lagi proyek-proyek yang akan dipersiapkan oleh Sony dan juga Disney. Jadi bisa dipastikan Sony dan juga Disney mereka akan menjalin kebersamaan lagi, karena mereka melihat bahwa profitnya udah mulai naik ketika No Way Home, dan jelas-jelas mereka akan membuat hal yang sama seperti ini lagi. Jadi gua pengen sih, ini adalah harapan gua mengenai film-film yang akan dimunculkan di Spider-Man The Next Trilogy, karena memang ya berbagai macam film, banyak banget film, bahkan ya banyak banget film mereka itu yang belum pernah dieksplor gitu loh. Makanya gua pengen untuk versi MCU ini, untuk film-film ini malah menjadi lebih serius. Makanya gue pengen tahu sih film seperti apa. Maka dari itu kita akan bahas semuanya film-film yang gue harapkan di video ini. Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai top 5 film-film yang akan gue harapkan di Spider-Man trilogi berikutnya. Langsung kita masuk ke Marvel Universe Indonesia. Oke ya, ini adalah bisa dibilang setelah gua nonton No Way Home ya, gua nggak perlu bahas-bahas lagi karena gua udah review lengkap semuanya, durasi 46 menit, hampir 50 menit bahkan, itu ada di link bawah ini ya kalau kalian pengen lihat review lengkapnya ya. Tapi di sini gua akan bahas mengenai top 5 film yang gua harapkan akan muncul di Spider-Man MCU trilogi berikutnya, karena bisa mungkin Sony punya rencana ke depannya akan seperti apa konsep ceritanya ya. Setelah No Way Home udah terjadi, Peter Parker udah dilupakan ya, dan juga MJ dan Ned udah bisa sama Peter Parker, karena yang mereka udah bener lupa siapa itu Peter Parker, dan semua kenangannya udah hancur, udah dilupakan oleh mantannya si Doctor Strange ini. Nah, ini yang gue harapkan sini, bahwa ya ini adalah sebagai alur baru, alur cerita baru di MCU. Nah, seperti itu. Maka dari itu inilah adalah 5 film yang akan gue harapkan di sini, karena 5 film ini kayaknya bisa membuat potensi MCU menjadi lebih bagus ya, karena berkat 5 film yang akan gue tampilkan di video ini. Oke, siapa saja mereka? Oke, yang kelima itu adalah Venom dan juga Carnage. Ya, gue harapkan Venom dan Carnage juga akan muncul di sini, karena kita udah lihat di post credit scene pertama di Spider-Man No Way Home, itu kan ada scene ketika si Venom udah nyasar ke universe MCU, dan dia tanya-tanya soal universe ini kok ada robot yang bisa mengendalikan tangan, kok si Iron Man ya, robot merah, dan juga ada Spider-Man disebut. Itu tiba-tiba langsung kembali ke universe-nya, yaitu di universe Sony. Nah, di sini kita melihat bahwa ada satu simbiot yang tertinggal pada saat si Eddie Brock sedang memesan minuman situ. Jadi kita bisa melihat ada satu simbiot yang sudah nyasar ke MCU. Bisa jadi dipastikan sini mungkin kita akan mendapatkan Venom yang baru versi MCU ya. Jadi mungkin ya, gua nggak tahu ya apakah Venom bisa kembali lagi ke universe MCU versi Tom Hardy atau enggak, gua nggak tahu. Tapi yang jelas kayaknya kita akan mendapatkan Venom baru dan mungkin Eddie Brock baru. Jadi makanya bisa dibilang Eddie Brock yang akan dua, Eddie Brock versi Marvel Sony, yang kedua Eddie Brock versi MCU. Dan mungkin untuk MCU seperti ini tuh mungkin kita akan mendapatkan Venom baru, dan kedua mungkin kita akan mendapatkan Carnage baru. Karena kalau kita lihat ya, untuk Cletus Kasady mungkin dia udah mati ya di Venom 2 Let There Be Carnage gitu ya. Tapi kan simbiot si Carnage mungkin bisa akan kembali lahir. Bisa jadi dia akan lari kembali, karena ya sekali lagi yang mati itu Cletus Kasady, bukan Carnage-nya. Carnage hanya dimakan oleh Venom, dan kemungkinan simbiot si Carnage ini mungkin akan dimuncul kembali di MCU nanti. Nah, bisa jadi ada kemungkinan seperti itu, karena ya memang Carnage bukan villain yang bisa dibilang rendahan. Carnage itu adalah film paling sadis pak di Marvel. Makanya bisa dibilang Carnage itu kalau dia dibunuh di film yang kedua yang kemarin versi ke depannya Sony, itu benar-benar kecepatan banget pak. Jadi aduh sayang banget sih. Makanya gue pengen lihat Carnage di MCU seperti apa. Bisa jadi makanya Venom dan Carnage harus ada di MCU, karena kalau Venom atau Carnage sudah ada di New York,
itu sangat mustahil banget kalau nggak ada Spider-Man, Pak. Makanya gue pengen Spider-Man ada di sini, dan ya Venom dan Carnage bisa menjadi lawan utamanya, atau mungkin bisa jadi aliansi lawan Carnage, kita nggak tahu. Makanya ya gue pengen tahu sih harapan Sony seperti apa untuk menggarap Spider-Man baru di trilogi baru nanti. Jadi bisa dipastikan Spider-Man ini akan mendapatkan saga. Nah, saga udah lebih dari 4 film, udah total ada 6 film, ditambah lagi mungkin mereka akan menggarap yang Avengers mungkin, atau perkumpul seperti gimana, atau The Defenders, kita nggak tahu ya. Tapi ya mungkin banyak banget sih kita akan mendapatkan posisi Spider-Man di sini aja seperti itu. Makanya gue mengharapkan Venom dan Carnage bisa muncul di film trilogi barunya nanti. Oke, yang keempat nih, yang keempat itu adalah Kraven the Hunter. Nah, Kraven ini bernama asli Sergei Karvikov yang merupakan anggota Sinister Six selanjutnya. Kraven adalah seorang pemburu yang berusaha untuk menangkap atau memburu segala jenis binatang buas dan juga binatang-binatang aneh lain yang lainnya, untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pemburu terbaik di dunia. Itu adalah sinopsis singkat mengenai Kraven the Hunter. Nah, bisa jadi gua mau Kraven the Hunter di sini akan di build up di MCU. Gua lihat kalau untuk aktor yang memerankan Kraven the Hunter yang cocok mungkin kalau menurut gua itu adalah si Joe Michelangelo, karena dia udah pantas menjadi Deathstroke di DCU, dan mungkin dia bisa menjadi Kraven the Hunter di MCU ya. Mungkin kalau mereka ini ada fokusnya ke Kraven the Hunter, karena gini, Kraven the Hunter bisa dibilang tuh pemburu sangat-sangat terbaik di dunia. Bahkan dia hampir memegang kepala Spider-Man tuh pernah hampir itu, tapi udah digagalkan oleh beberapa anggota Avengers yang lainnya ya. Memang karena Kraven ini bisa dibilang tuh walaupun dia tuh nggak punya anak buah, tapi si Kraven ini kalau dia melakukan sendiri itu benar-benar ngeri, Pak. Dia tuh sekali memburu tuh oh my god, ngeri. Makanya gue pengen Kraven the Hunter, kalau mereka ada rencana ke situ ya, gue pengen Kraven the Hunter bisa di develop ke MCU. Gue pengen tahu seperti apa ceritanya, karena ya kita tahu bahwa Tom Holland sudah mulai beranjak dewasa ya, Spider-Man versi Peter Parker versi MCU ini, setelah apa yang udah dia alami di No Way Home yang kemarin. Gue pengen tahu developnya Sony, developnya Disney ketika mereka menggarap sikapnya Peter Parker semakin dewasa. Gue pengen tahu sih apakah Kraven the Hunter bisa muncul di MCU atau enggak. Karena gini, Kraven the Hunter tuh kalau di komik sebenarnya tuh sangat sadis loh, Pak. Bukan sangat sadis sih, sangat garang. Oh gile. Makanya gue pengen tahu sih apakah MCU bisa mendevelop atau enggak. Kita lihat aja apakah ceritanya sesuai dengan komik atau mereka punya konsep cerita yang baru lagi. Contoh kalau mereka lihat Mysterio itu benar-benar film bisa dibilang tuh konsep garapan MCU sangat-sangat gue suka, Pak. Meskipun ada ketekanan dia dengan Tony Stark, tapi konsep dia Mysterio itu bagus banget di MCU. Makanya gue pengen tahu apakah MCU bisa membuat cerita yang baru mungkin mengenai Kraven the Hunter. Gue nggak tahu ya, tapi kita tunggu aja dari next video berikutnya. Yang ketiga, gue pengen ada Hobgoblin. Nah, Hobgoblin kita dari No Way Home tuh dikatakan bahwa Hobgoblin itu adalah Ned Leeds, oke, temannya si Peter Parker. Nah, kok bisa? Nah, gue akan jelaskan seperti ini ya. Dan setelah kita tahu bahwa Ned Leeds juga si MJ mereka udah lupa bahwa siapa itu Peter Parker dan sebagainya, dan jadi mungkin Peter Parker akan menghadapi Hobgoblin versi Ned ini ya. Karena kalau di komik sebenarnya Hobgoblin pertama itu adalah Roderick Kingsley, merupakan seorang karakter yang sangat-sangat jenius. Dia mencuri serum dan juga peralatan dari Green Goblin dengan tujuan untuk menjadi Hobgoblin. Yang menariknya adalah dengan menggunakan kecerdasannya, Hobgoblin memberikan beberapa perkembangan atau perubahan yang lebih baik terhadap desain awalnya. Siapa sangka sahabat dari Peter Parker yang jadi kasihnya itu, yaitu adalah si Ned Leeds, ternyata pernah menjadi sosok di balik identitas Hobgoblin. Tapi tentunya tak aneh jika sosok seperti Ned itu mau menjadi orang di balik topeng Hobgoblin. Ternyata setelah gua telusuri ceritanya, ternyata si Ned ini itu tidak melakukannya secara sukarela, melainkan karena dia dihipnotis oleh si Roderick Kingsley. Jadi memang seperti ini, Ned itu kayak difitnah dan juga dia itu kayak dikatakan bahwa Ned Leeds adalah Hobgoblin, tapi aslinya dia itu dihipnotis oleh si Roderick Kingsley. Itu adalah Hobgoblinnya sebenarnya. Jadi mungkin kita akan mendapatkan dinamika sangat baru ketika Peter Parker bahwa dia ingat bahwa Ned ini adalah sahabatnya pertama kali sebelum mantra Doctor Strange udah bekerja di No Way Home kemarin. Jadi gue pengen tahu sih apakah dinamika dia akan kembali ke Ned atau enggak. Gue nggak tahu ya, tapi ya kalau ada dinamika seperti itu, kalau ada cerita seperti itu, gue sangat bagus sih. Karena gini, Hobgoblin sampai sekarang kita nggak pernah dapat live actionnya. Bahkan banyak banget ada yang bikin fan art di Google. Bahkan ada sampai mengatakan Hobgoblin akan muncul di Spider-Man 4 ataupun di Spider-Man ketiga. Sampai seantusias itu fans mengharapkan Hobgoblin akan muncul. Dan mungkin Marvel Sony atau Marvel Disney ini, mungkin mereka akan merencanakan Ned Leeds ini akan menjadi Hobgoblin akibat dia ditipu oleh Roderick Kingsley. Itu adalah Hobgoblin pertama. Jadi gue pengen tahu seperti apa kisahnya. Gue pengen tahu dinamika antara Peter Parker dengan Ned seperti apa, karena untuk
Spider-Man No Way Home ketika berpisah mereka itu sebelum mantranya si Doctor Strange bekerja bahwa seluruh dunia akan lupa bahwa siapa itu Peter Parker, itu benar-benar sangat-sangat heartbreaking banget sih. Ataupun MCU punya konsep lain mungkin, atau benar-benar ada si World Kingsley gitu seperti itu. Makanya gue pengen tahu seperti apa kisahnya sih seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, gue pengen ada Mr. Negative alias Martin Lee. Nah, buat kalian yang udah main Spider-Man PS4 ya seperti gue ya, lo pasti mengetahui bahwa Mr. Negative itu benar-benar villain sangat-sangat badass banget, dan juga gue suka banget dengan Mr. Negative karena alasan dia jadi jahat cukup kuat dan juga cukup membuat gue tuh sangat terpukul. Mr. Negative alias nama alter egonya Martin Lee itu adalah seorang imigran gelap asal Tiongkok yang pergi merantau ke Amerika dengan kapal bernama Golden Mountain. Ketika berada di New York, dia ditangkap setelah kelompoknya saat itu dihabisi oleh mafia bernama Magia di bawah pimpinan Silvio Manfredi alias Silvername. Nah, Silvername ini menyerahkan Lee kepada organisasi kriminal sebagai bahan kunci percobaan obat baru. Lee dipaksa untuk menggunakan obat tersebut dengan beberapa tawaran yang lain. Dan juga setelah diteliti, banyak di antara subjek percobaan yang tewas karena obat bernama The Light itu. Nah, itu udah dijelaskan di Spider-Man PS4 di mana obat The Light itu didevelop oleh Oscorp alias si Norman Osborn disebut. Jadi Norman Osborn itu maksa si Lee ini sejak dia masih kecil untuk dijadikan kelinci percobaan, dan banyak banget dari mereka yang tewas kecuali si Lee karena Lee sudah mendapat kekuatan baru dari obat The Light itu. Dan kekuatan Mr. Negatif bisa dibilang itu bisa mengendalikan semua orang, bahkan mencuci otak semua orang untuk mengendalikan sesuai dengan pemikiran si Mr. Lee ini alias si Mr. Negatif ini. Makanya Mr. Negatif itu sangat perfect banget ketika itu menjadi villain utama di Spider-Man PS4, dan juga penokohannya bagus banget untuk Mr. Lee ini ya, karena kita bertahu ada villain asal Chinese ya, villain asal Asia, dan bisa dibilang itu sangat badass banget, dan juga masa lalunya ketika dia jadi jahat, dan juga alasan dia itu benci terhadap Norman Osborn itu bagus banget pak. Karena setelah itu diuji coba oleh si Norman Osborn, orang tuanya itu tewas, dan juga karena si Norman Osborn itu ingin menguji coba obat The Light itu kepada orang tuanya berhasil apa enggak, ternyata nggak berhasil, ya udah. Jadi itu benar-benar bisa dibilang tuh oh my god, heartbreaking banget sih. Makanya gue pengen kalau MCU ataupun Sony mereka ada rencana untuk mengeluarkan Mr. Negatif dari PS4, oh bagus banget sih, bagus banget. Makanya gue pengen tahu sih apakah mereka bisa mendevelop itu atau tidak, karena sekali lagi ini adalah cerita Spider-Man. Gue pengen tahu ceritanya juga semakin dewasa. Nah gitu, makanya gue pengen banget era-era cerita seperti Tobey, era-era seperti Andrew Garfield itu muncul kembali Pak. Karena ya gue kangen banget Pak, sumpah gue kangen banget dengan vibe seperti cerita seperti itu. Makanya gue pengen banget cerita seperti itu ada kembali di MCU. Yang pertama gue pengen ada Morbius ya, Dr. Michael Morbius. Nah mungkin ada rencana untuk Marvel ini akan mengeluarkan si Morbius ini alias si Dr. Michael Morbius ke MCU, karena ya sayang banget sih kita nggak mendapatkan Spider-Man versi horror, karena ya kita kan udah dikasih dengan cerita action yang sebenarnya action, tapi kita tidak pernah diperlihatkan Spider-Man yang versi horror. Nah versi horror itu adalah melawan si Dr. Michael Morbius, nah The Living Vampire. Nah gue pengen tahu seperti apa, karena kalau kalian udah lihat trailer Michael Morbius ya, si Michael Morbius itu adalah seorang ilmuwan kan ya, dan juga situ ada seorang ilmuwan yang lahir di Yunani yang menjadi ahli biokimia yang menangkan hadiah Nobel. Dia menderita sebuah penyakit darah langka yang melemahkannya. Morbius kemudian mengembangkan pengobatan eksperimentalnya yang melibatkan kelawar vampir. Dia mungkin bisa sembuh, namun harus menerima efek samping yang mengubahnya menjadi vampir dan perlu mengkonsumsi darah agar bisa bertahan hidup. Layaknya seorang vampir, dia takut terhadap matahari, memiliki kemampuan terbang, memiliki kekuatan, kecepatan, dan penyembuhan seperti kelawar. Jadi bisa dibilang untuk si Michael Morbius itu gue pengen sih ada dia tuh bisa muncul lagi ya, karena ya setelah mungkin kita akan mendapatkan dia versi di Sony, mungkin dia bisa melintasi dimensi, gua nggak tahu. Tapi yang jelas ini bener-bener Morbius gue pengen sih ada porsi Spider-Man akan mendapatkan konten horor. Nah jadi kita akan mendapatkan konten bisa dibilang itu nggak cuma action doang, kita akan mendapatkan tema baru, itulah horor. Nah gue pengen tahu seperti itu, karena ya namanya MCU ya, gue nggak mau ya, sekali lagi nih, gue nggak mau MCU terpaku dengan yang namanya PG-13. Oke katakanlah ada PG-13, cuman kalau Morbius kan jelasnya itu kan bukan PG-13, itu kan dewasa. Ada adegan seks, ada adegan darah si Morbius audition di Marvel Sony. Nah gue mau di MCU itu ada namanya si R-rated sih, ada R-rated, ada PG-13, adanya SU semua umur. Itu gue mau, karena gini ya kalau kita MCU dapat PG-13 mulu ya kapan berkembangnya. Kalau itu PG-13, gue mau tahu apakah mereka bisa menggarap Blade nanti atau enggak. Itu Blade itu nggak mungkin PG-13. Blade itu pasti R-rated lah pak, namanya Blade pemburu vampir. Aduh, dada semua pasti ada di mana-mana. Kalau gue bandingkan dengan Blade versi dulu, zaman dulu, bagus banget. Makanya
Gua mau MCU itu bervariasi dalam hal ratingnya. Ini yang gua sampai kesel sampai sekarang. MCU tuh astaga, lu kayak berpaku banget lu ke PG-13. Kalau nggak PG-13 ya SU semua umur, bodo amat lah. Tapi ya udahlah ya, namanya juga MCU, namanya filmnya udah 1 billion ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi at least Spider-Man No Way Home aja udah bisa membuat hati gua tercengang, Pak. Apalagi untuk nanti in the next movie origin Spider-Man yang lainnya versi MCU ini kan udah diperpanjang kontraknya. Ya gue pengen tahu si Morbius, apakah mereka ada rencana untuk mengembangkan Morbius ke MCU atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kita tunggu aja di next berikutnya, karena ya namanya Marvel juga Sony ataupun Disney, mereka kan selalu mempunyai kejutan buat kita kan sebagai fans. Jadi kita tunggu aja lah hasilnya gimana seperti itu. Oke. Ya itu cuma review kalian mengenai 5 villain yang akan gua harapkan untuk muncul di Spider-Man trilogi baru nanti. Kalau kalian punya 5 list villain yang akan kalian harapkan di film Spider-Man yang akan mendatang nanti, di episode nanti, kalian bisa aja tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih udah menonton video guys. Coba like, comment, dan subscribe untuk gua buat video mendidik tapi kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Oke, jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Oke, coba-coba di video berikutnya. Adios. Woo!